Bos perusahaan besar ini menyamar menjadi miskin untuk mendapatkan cinta yang tulus, tapi justru dihina oleh mertua dan adik iparnya. Aku Vira, wanita 29 tahun yang selama ini hidup di bawah sorotan lampu perusahaan besar. Banyak yang memanggilku bos dengan rasa hormat, tapi kali ini aku meninggalkan semua itu. Kenapa? Karena aku ingin tahu bagaimana rasanya dicintai tanpa embel-embel kekayaan. 4 bulan lalu aku bertemu Raka, pria sederhana yang punya senyum hangat dan sikap tulus. Dia mencintaiku apa adanya, tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Jadi ketika dia melamarku, aku menerimanya tanpa ragu. Aku ingin hidup yang sederhana. Atau setidaknya itu pikirku sebelum mengenal keluarganya. Hari ini aku berdiri di pelaminan. Gaun putih sederhana membalut tubuhku kontras dengan dekorasi resepsi yang juga tidak mewah. Aku bahagia, tapi aku tahu mertuaku Bu Yulis tidak merasakan hal yang sama. Coba lihat gaun itu, bisik Bu Yulis kepada Putri, adik Raka, sambil memandangku dengan tatapan meremehkan, mempelai wanita atau penjaga toko si hahaha. Aku mendengar itu dengan jelas, tapi aku hanya tersenyum kecil menahan rasa sakit yang mulai menusuk. Iya Bu, kakak Raka benar-benar salah pilih, balas Putri pelan sambil terkikik. Resepsi ini seharusnya menjadi hari bahagia, tapi aku tahu bukan itu yang Bu Yulis rencanakan. Ketika seorang tamu dari pihak keluarga Raka hendak memberikan selamat, Bu Yulis menyala dengan nada sinis. Vira ini memang sederhana sekali. Sampai-sampai mas kawinnya saja hanya emas seberat 2 gram, tamu. Itu tampak canggung sementara. Aku berusaha menjaga senyumku tetap di wajah. Terima kasih Bu, kataku dengan nada selembut mungkin. Raka yang berdiri di sampingku menggenggam tanganku. Bu, mas kawin itu soal makna bukan angka, katanya tegas berusaha membela. Tapi Bu Yulis hanya mendengus. Apa makna 2 gram itu untuk keluarga kita? Hah? Jangan-jangan memang dia cuma mau hidup enak dari uangmu Raka? Kalimat itu seperti tamparan keras di wajahku, tapi aku menahan diri. Tidak ada gunanya membalas saat ini. Aku tahu siapa diriku dan apa yang mampu kulakukan. Resepsi akhirnya selesai. Tapi kalimat-kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Di kamar kecil aku berdiri di depan cermin menatap diriku sendiri. Tenang Vira, ini baru permulaan, bisikku. Aku tahu satu hal. Aku menikahi Rama karena cinta. Tapi untuk menghadapi keluganya, aku butuh lebih dari sekadar kesabaran. Aku akan membuktikan bahwa aku jauh lebih dari apa yang mereka pikirkan. Hari ini aku terluka, tapi mereka tidak tahu siapa sebenarnya yang mereka remehkan. Hidup di rumah suami, rerasa seperti berjalan di atas bara. Setiap langkahku seolah diawasi oleh mata tajam Bu Yulis dan Putri. Mereka tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menjatuhkan semangatku. Pagi itu, aku sedang mencuci piring di dapur, ketika Putri datang dengan tatapan penuh sindiran. Kak, kamu nggak kangen ya sama rumahmu sendiri? Maksudku, ya kalau punya rumah sih, ucap Putri sambil terkikik. Aku menoleh ke arahnya, lalu tersenyum tipis, kangen kok. Tapi sekarang rumahku di sini, bareng kamu dan keluarga. Dia mengangkat alis sambil mendengus. Ya, memang dasar orang yang nggak punya pilihan. Untung Kak Raka itu orangnya baik. Kalau aku jadi dia nggak bakal mau deh nikahin cewek biasa. Aku hanya menjawab dengan senyuman. Meski dadaku terasa sesak. Kalimat itu sudah terlalu sering ku dengar, tapi tetap saja menyakitkan. Siangnya aku mendengar Bu Yulis sedang bicara di telepon di ruang tamu. Aku tidak bermaksud menguping, tapi suaranya cukup keras untuk ku dengar dari dapur. Raka itu terlalu bodoh menikahi perempuan itu. Bayangkan, menantu kok nggak bawa apa-apa, mas kawin seadanya. Nggak punya pekerjaan tetap, aku sampai malu sama keluarga besar, kata Yulis dengan nada kesal. Aku hanya bisa menarik nafas panjang. Lagi-lagi, aku harus menguatkan diriku sendiri. Namun, ada satu hal yang mereka tidak tahu. Bisnis toko kelontong milik keluarga Raka, yang hampir bangkrut beberapa bulan lalu, itu aku yang diam-diam menyelamatkan. Sore harinya, aku menyelinap keluar rumah untuk bertemu salah satu staf kepercayaanku di dekat pasar. Dia menyerahkan laporan keuangan kecil tentang toko itu. Laporan bulan ini menunjukkan peningkatan Bu Vira. Investasi yang ibu berikan mulai menunjukkan hasil. Katanya, aku tersenyum puas. Bagus, pastikan ini tetap berjalan lancar tanpa ada yang tahu dari mana dananya berasal. Baik Bu, jawabnya sebelum pergi. Aku pulang dengan perasaan lega. Meski masih harus menghadapi sikap Bu Yulis dan Putri. Setidaknya aku tahu, aku sedang melakukan sesuatu yang benar untuk keluarga ini. Meskipun mereka tidak pernah mengakuinya.
Malam harinya saat makan malam, Bu Yulis memulai lagi kebiasaannya menghina. Vira, kamu harusnya belajar banyak dari Putri. Dia itu pintar, berdandan punya banyak teman dan ya jelas lebih pantas jadi menantu keluarga kaya. Aku menunduk tidak ingin memperkeruh suasana. Tapi Raka yang biasanya hanya diam, tiba-tiba menegur ibunya. Bu, cukup deh. Vira sudah cukup banyak membantu keluarga kita. Dia nggak pantas diperlakukan seperti ini, kata Raka dengan nada tegas. Namun Bu Yulis malah mendengus. Bantu apa? Jangan-jangan cuma pura-pura rajin biar kita nggak nyuruh dia keluar dari rumah ini. Aku tersenyum tipis mencoba menenangkan Raka dengan menggenggam tangannya. Sudah Rak, aku nggak apa-apa. Tapi dalam hatiku, aku berjanji suatu saat mereka akan tahu kebenaran. Hari itu mungkin belum datang, tapi aku tahu maksudnya akan tiba. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Ada sesuatu yang penting harus aku urus hari ini. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, aku berpamitan pada Raka. Rak, aku ada janji ketemu teman lama. Nggak lama kok. Mungkin cuma beberapa jam, kataku tersenyum. Raka menatapku heran. Teman yang mana? Teman kuliah dulu. Dia kebetulan lagi di kota ini. Aku nggak enak kalau nolak ajakannya. Jawabku santai. Dia mengangguk. Ya, sudah hati-hati ya. Jangan pulang terlalu malam. Aku tersenyum dan pergi dengan langkah cepat. Sebenarnya aku tidak bertemu teman lama. Aku punya pertemuan rahasia dengan tim perusahaanku. Lokasinya sudah diatur agar jauh dari perhatian siapapun yang mengenalku. Setibanya di tempat pertemuan aku langsung masuk ke ruang rapat kecil. Di sebuah kafe yang tidak terlalu ramai di sana sudah ada Pak Hakim bersama beberapa manajer senior. Selamat pagi Bu Vira. Semua dokumen sudah kami siapkan untuk tanda tangan Ibu, kata Pak Hakim, menyerahkan map dokumen ke tanganku. Aku membuka map itu. Memiksa satu persatu dokumen penting tentang proyek besar yang sedang berjalan di luar negeri. Setelah semuanya tampak beres, aku menandatangani dokumen-dokumen itu. Pastikan proyek ini berjalan sesuai rencana. Saya nggak mau ada masalah, apalagi sekarang situasi saya cukup rumit, kataku sambil menutup map. Siap Bu, semua sudah diatur. Apakah ada hal lain yang perlu kami siapkan? Tanya salah satu manajer. Aku menggeleng. Enggak, itu saja. Terima kasih atas kerja keras kalian. Jangan lupa jaga kerahasiaan semua ini. Setelah pertemuan selesai, aku beranjak keluar dari kafe. Tapi tiba-tiba, aku mendengar suara yang familiar. Vira, kamu lagi ngapain? Di sini? Aku berbalik dan melihat Putri berdiri, tidak jauh dariku memandangku dengan wajah penuh curiga. Dadaku berdegup kencang, tapi aku berusaha tetap tenang. Oh Putri, aku habis ketemu teman lama di sini. Kamu ngapain? Tanyaku, mencoba mengalihkan perhatian. Putri menyipitkan matanya. Aku mau beli kopi, tapi kok rasanya aneh ya? Kamu nongkrong di tempat kayak gini? Bukan gaya kamu deh. Aku tersenyum kecil. Ya namanya juga mau ketemu teman lama, gak mungkin dong. Ngajak ke tempat mahal, biar gak sungkan. Putri masih terlihat curiga, tapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Setelah membeli kopinya, dia pergi tanpa mengucapkan apa-apa. Aku menarik nafas lega, menyadari betapa tipisnya batas antara rahasiaku dan kebenaran yang bisa terbongkar kapan saja. Kalau Putri tahu siapa aku sebenarnya, semuanya bisa berubah drastis. Tapi aku juga tahu ini belum waktunya. Semua akan terungkap pada saat yang tepat. Dan sampai saat itu tiba, aku harus tetap memainkan peranku sebagai Vira yang sederhana, istri miskin yang selalu direndahkan. Hari-hari berlalu, dan aku semakin terbiasa dengan rutinitas di rumah ini. Tapi rasa curiga mulai muncul di wajah Raka. Aku bisa merasakannya. Pagi itu kami sedang sarapan bersama di meja makan. Bu Yulis dan Putri seperti biasa sibuk melontarkan komentar pedas. Kamu sih, untung banget. Kak, kalau aku nggak mungkin deh hidup kayak kamu sekarang, ucap Putri sambil memutar-mutar sendoknya. Aku hanya tersenyum tipis, tidak ingin memperpanjang topik. Raka menatapku dari seberang meja. Tapi kali ini tatapannya sedikit berbeda. Yang belakangan kamu sering keluar rumah, ada urusan apa sih? Tanya Raka tiba-tiba. Aku menelan ludah. Berusaha tidak menunjukkan rasa gugup. Nggak ada yang penting kok. Kadang cuman butuh udara segar, ketemu teman lama, atau lihat-lihat suasana di luar. Raka mengangguk pelan, tapi aku tahu dia masih menyimpan tanya. Sore harinya, aku sedang duduk di kamar membaca buku. Ketika Raka tiba-tiba masuk tanpa mengetuk, aku boleh tanya sesuatu. Katanya dengan nada serius. Aku menutup buku yang kubaca dan menatapnya. Tentu, ada apa? Aku nemuin ini di tas kamu tadi pagi. Dia mengeluarkan selembar kertas dengan logo perusahaan besar milikku di pojok atas. Jantungku berdegup kencang.
Itu laporan keuangan yang aku bawa beberapa hari lalu yang seharusnya tidak dia lihat. Oh itu, punya temanku, dia minta aku bantu cek karena aku dulu belajar ekonomi. Kamu tahu aku suka bantu-bantu orang. Jawabku dengan senyum tenang, meski dalam hati aku panik. Raka memandangku lama sebelum akhirnya mengangguk. Oh gitu ya, maaf. Aku cuma penasaran. Kayaknya aku nggak pernah dengar kamu cerita soal ini. Aku tersenyum lagi, mencoba menenangkannya. Nggak apa-apa, Rak. Aku ngerti kamu khawatir, tapi aku tahu ini tidak akan berakhir di sini. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang mencuci piring, aku mendengar Bu Yulis berbicara di ruang tamu. Suaranya terdengar marah. Orang itu pasti punya sesuatu yang disembunyikan. Dia itu enggak mungkin sesederhana yang kelihatan. Aku nemu ini di lacinya kemarin. Katanya sambil menunjukkan sesuatu pada Putri. Aku mengintip dari balik pintu dapur dan melihat Bu Yulis memegang kartu nama perusahaanku. Kartu nama, apa itu Bu? Tanya Putri penasaran. Itu kartu nama perusahaan besar. Nggak mungkin dia punya ini kalau dia bukan siapa-siapa. Jawab Bu Yulis dengan nada penuh curiga. Aku segera keluar dari dapur berpura-pura. Tidak tahu apa-apa. Ada apa, Bu? Tanya aku sambil menatap mereka. Oh, nggak ada apa-apa. Lagi ngobrol aja sama Putri. Jawab Bu Yulis cepat sambil menyembunyikan kartu itu di balik punggungnya. Aku hanya tersenyum kecil. Meski dalam hati aku tahu mereka mulai menyusun puzzle kecil tentang diriku, tapi itu tidak masalah. Aku sudah siap menghadapi apapun yang mereka rencanakan. Yang mereka tidak tahu, semua ini masih bagian dari permainanku. Waktunya belum tiba, tapi sebentar lagi aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Hari itu seperti biasa, meja makan menjadi arena komentar pedas Bu Yulis dan Putri. Aku sudah terbiasa dengan semua itu. Jadi aku memilih menikmati sarapanku tanpa terlalu memikirkan kata-kata mereka. Tiap hari masakannya begini aja, ujar Bu Yulis sambil menyuap nasi dengan wajah tidak puas. Kalau punya menentukan ya pasti menunya lebih bervariasi. Aku hanya tersenyum kecil sambil menunduk. Raka yang duduk di sebelahku tampak gelisah. Bu, makanannya enak kok, nggak usah ngomong gitu, kasihan Vira. Putri mendengus. Iya Kak, kasihan kan. Tapi kalau dipikir-pikir kasihan kita juga makanannya standar banget tiap hari. Aku menahan nafas berusaha tetap tenang. Sebelum aku sempat merespon, Bu Yulis tiba-tiba melontarkan sesuatu yang membuatku sedikit terkejut. Ngomong-ngomong, Vira, kamu sering banget keluar rumah belakangan ini. Sebenarnya kamu ngapain sih? Jangan-jangan kamu punya rahasia ya? Tanya Bu Yulis dengan nada menyindir. Aku menatapnya dengan senyum lembut. Enggak kok Bu, kadang aku cuma cari udara segar atau ketemu teman lama. Saya juga bantu-bantu teman yang lagi kesulitan. Bantu-bantu apa? Kamu tuh hidup dari uang Raka. Ngomongnya kayak orang kaya aja. Potong Putri dengan nada sinis. Aku baru saja akan menjawab ketika Bu Yulis meletakkan garpu dan pisau dengan keras. Aku nggak suka kalau ada yang bohong di keluarga ini. Jadi, kalau kamu punya sesuatu yang disembunyikan mending bilang sekarang. Raka terlihat tidak nyaman, Bu. Udahlah, jangan kayak gitu. Sama Vira. Tapi, aku tidak bisa diam saja kali ini. Dengan tenang, aku menatap Bu Yulis dan berkata, Bu, kalau ada yang ingin Ibu tanyakan, tanyakan saja langsung. Saya nggak punya apapun yang perlu disembunyikan. Bu Yulis tersenyum tipis seolah merasa menang. Oh ya, lalu ini apa? Dia mengeluarkan kartu nama perusahaanku dari dalam sakunya dan meletakkannya di atas meja. Aku membeku sejenak, tapi segera mengambil alih kendali. Oh itu kartu nama teman saya yang minta tolong dicek dokumennya, saya bantu sedikit. Karena dulu saya pernah belajar ekonomi, mungkin ketinggalan di tas saya. Putri menyipitkan matanya. Kok teman kamu kerja di perusahaan gede banget? Kamu kenal sama orang kaya juga ya? Aku tertawa kecil. Putri, teman itu kan datang dari berbagai kalangan. Lagi pula semua orang kaya sombong kok. Bu Yulis terlihat kecewa karena aku berhasil membalikkan situasi. Ya sudah, tapi hati-hati ya. Jangan sampai bikin malu keluarga ini. Aku tersenyum dan melanjutkan sarapanku. Dalam hati aku tahu ini hanya awal dari kecurigaan mereka. Tapi aku siap menghadapi semuanya. Yang mereka tidak tahu semakin keras. Mereka mencoba menjatuhkanku. Semakin kuat aku akan bangkit. Satu langkah lagi menuju akhir permainan ini. Kemudian keluar sebagai pemenang. Hari itu aku memutuskan untuk pergi ke mall di pusat kota. Aku membutuhkan waktu untuk mengatur strategi berikutnya.
dan bertemu dengan beberapa kolega di tempat yang cukup jauh dari rumah. Pak Hakim, pastikan semua dokumen kontrak untuk proyek baru sudah siap sebelum akhir bulan, ucapku sambil menyerahkan map berisi data penting di meja kafe. Pak Hakim penuh hormat, tentu Bu Fira. Semua Pak, semua akan saya urus sesuai instruksi Anda. Kami berbicara serius selama hampir setengah jam, hingga akhirnya pertemuan selesai. Saat aku melangkah keluar dari kafe, aku tidak menyangka akan bertemu seseorang yang mengenal siapa aku sebenarnya. Bu Fira, suara itu menghentikan langkahku. Aku menoleh dan melihat Pak Herman, salah satu mitra bisnis yang cukup sering bekerja sama denganku. Jantungku berdegup kencang. Pak Herman, apa kabar? Tanyaku berusaha terdengar santai. Lama nggak ketemu, Bu? Saya kira sedang di luar negeri. Jawabnya sambil tersenyum lebar. Aku hanya tertawa kecil. Nggak kok, Pak. Lagi istirahat sejenak dari pekerjaan. Kami berbicara sebentar sebelum akhirnya aku berpamitan. Aku merasa lega saat meninggalkan tempat itu. Tapi rasa lega itu hanya berlangsung sebentar. Saat aku berjalan ke arah parkiran, aku mendengar suara familiar di belakangku. Kak Fira itu siapa? Aku menoleh dengan cepat dan melihat Putri sendiri beberapa meter dariku. Matanya menyipit seolah mencoba memahami apa yang baru saja ia saksikan. Oh, Putri, kamu ngapain? Di sini? Tanyaku sambil berusaha menjaga nada suaraku tetap ringan. Aku lagi belanja sama teman-teman. Tapi tadi aku lihat kamu ngobrol sama orang itu. Siapa dia? Kok kayaknya orang penting? Aku tertawa kecil. Dia teman lama waktu aku kerja dulu. Gak ada yang penting kok. Putri masih menatapku dengan penuh curiga. Tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku tahu dia pasti akan mencari tahu lebih lanjut. Malam harinya aku mendengar Putri berbicara dengan Bu Yulis di ruang tamu. Bu, aku tadi lihat Kak Fira di mall. Dia lagi ngobrol sama orang penting gitu. Kayaknya mereka bahas bisnis deh. Kata Putri dengan nada bersemangat. Apa bisnis? Jangan-jangan dia ini cuma pura-pura miskin. Ujar Bu Yulis dengan nada tinggi. Aku mendengarkan dari balik pintu kamar, berusaha menahan senyum. Mereka mungkin mulai mencium sesuatu, tapi aku tahu mereka belum memiliki bukti yang cukup. Semuanya berjalan sesuai rencana. Keesokan harinya, saat sarapan, Bu Yulis mulai melontarkan pertanyaan aneh. Fira, kamu pernah kerja di mana sebelumnya? Tanyanya dengan nada mencurigakan. Aku tersenyum kecil. Oh, saya pernah kerja di beberapa tempat, Bu. Tapi sekarang saya lebih fokus bantu-bantu di rumah aja. Aneh ya. Kalau aku sih, nggak percaya kamu cuman bantu-bantu. Jangan-jangan kamu lagi nyembunyiin sesuatu dari kami? Balasnya dengan nada menusuk. Aku menatapnya dengan tenang. Bu, kalau ada yang ingin Ibu tanyakan, silakan, saya enggak menyembunyikan apa-apa. Bu Yulis tersenyum kecil, tapi aku tahu dia sedang merencanakan sesuatu. Permainan ini hampir berakhir. Tapi aku masih punya satu langkah besar yang akan mengubah semuanya. Hari itu adalah salah satu acara keluarga yang besar, di mana Bu Yulis selalu berusaha menunjukkan kontrol dan kekuasaannya. Semua anggota keluarga berkumpul di rumah besar mereka, dan tentu saja, aku tahu apa yang akan terjadi. Aku sudah bisa merasakan ketegangan di udara. Bu Yulis pasti punya rencana untuk mempermalukanku di depan semua orang. Aku bisa melihatnya dari cara dia menatapku dengan penuh kecemasan. Semua sikapnya seperti menunjukkan bahwa dia merasa menang. Karena dia terus-menerus merendahkan aku, namun aku sudah siap, lebih siap daripada yang dia kira. Acara berlangsung lancar, meskipun aku bisa merasakan tatapan tajam dari Bu Yulis dan Putri yang mulai mencurigai sesuatu. Mereka mungkin masih tidak tahu seberapa besar perbedaannya atau apa yang akan datang. Pada puncak acara, ketika suasana sudah cukup meriah dan semua orang sibuk berbincang, Bu Yulis memulai rencananya. Suara Bu Yulis menggema di ruang tamu besar, menarik perhatian setiap orang yang hadir. Hari ini saya ingin kita merayakan pernikahan ini. Tapi juga ada hal penting yang perlu saya ungkapkan. Aku bisa merasakan ketegangan mulai memuncak. Semua mata tertuju pada Bu Yulis. Aku tahu apa yang dia rencanakan. Dia akan mengungkapkan sesuatu yang akan membuatku malu. Mungkin dengan mengungkit status sosialku yang tidak sebanding dengan keluarga mereka. Namun, aku tidak tinggal diam. Aku bangkit dari tempat dudukku menatap Bu Yulis dengan senyum tenang di wajahku.
Aku tahu saatnya sudah tiba. Maaf, Bu Yulis, ucapku dengan suara yang cukup keras, agar semua orang bisa mendengar. Sebelum kamu melanjutkan, ada yang ingin aku ungkapkan. Semua mata kini beralih ke arahku. Aku bisa melihat raut wajah mereka yang penuh rasa ingin tahu. Beberapa di antaranya tanpa khawatir. Bu Yulis menatapku dengan tajam, seperti menantangku untuk berbicara lebih lanjut. Apa yang kamu mau ungkapkan, Vira? Tanya Bu Yulis. Nada suaranya terdengar sinis. Aku tersenyum, lalu mengangkat tangan dan menekan tombol mikrofon yang sudah aku persiapkan sebelumnya. Semua orang terdiam. Aku tahu, saat ini aku memiliki perhatian mereka. Nama saya bukan hanya Vira, ucapku dengan tenang. Saya adalah Vira, CEO dari perusahaan multinasional yang memiliki cabang di seluruh dunia. Dan saya juga pemilik dari perusahaan yang baru saja kalian sebutkan. Perusahaan yang membantu proyek keluarga kalian. Suasana menjadi hening, raut wajah Bu Yulis dan Putri berubah seketika. Tak percaya dengan apa yang baru saja aku katakan. Jadi selama ini, kamu cuma pura-pura jadi orang miskin ya? Tanya Bu Yulis, suaranya mulai serak. Aku menatapnya dengan penuh percaya diri. Bukan pura-pura, Bu. Saya hanya ingin mencintai seseorang tanpa melihat hartanya, tanpa embel-embel kemewahan, dan saya menikahi Raka karena saya mencintainya, bukan karena status sosialnya. Aku bisa melihat raut wajah Raka yang terkejut. Lalu ada campuran antara kebingungan dan kebanggaan yang terlihat di matanya. Dia mungkin baru menyadari betapa besar rahasia yang aku simpan. Jadi, kamu sengaja merendahkan dirimu supaya bisa menikah dengan Raka? Tanya Putri. Masih tidak percaya, aku menatap mereka berdua, lalu berbalik ke arah tamu undangan. Saya bukan orang yang merendahkan diri. Saya hanya memilih untuk mencintai dengan cara yang berbeda. Dan kalian akan tahu, aku lebih dari sekadar menantu miskin yang kalian pikirkan. Semua orang terdiam. Aku tahu ini hanya permulaan. Ada banyak yang akan terungkap dalam beberapa hari ke depan. Dan mereka yang pernah meremehkan aku akan melihat betapa salahnya mereka menilai. Rencana ini sudah berjalan dengan sempurna. Aku yang mereka anggap sebagai menantu miskin akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Dan kini, giliran mereka untuk menghadapi kenyataan yang tak terduga. Akhirnya mereka malu atas semua perlakuan buruk mereka selama ini kepada Vira. Acara selesai. Setibanya di rumah Bu Yulis dan Putri meminta maaf kepada Vira sambil memegang tangan Vira. Iya Bu, tidak apa-apa. Saya sudah memaafkan Ibu. Raka dengan wajah bahagia berkata, aku sangat bangga kepadamu Yang. Kamu hebat. Kamu bisa melewati semuanya dengan tenang.